Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran fikih. Nah, insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tentang salat qashar. Yang mana salat qashar ini kita akan belajar mengenai pengertiannya, kemudian juga tentang ketentuan salat qasharnya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita mempelajarinya, seperti biasa, kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk belajar dan ilmunya akan bermanfaat untuk kita, keluarga kita maupun orang lain ya, pintar ya. Seperti biasa, Ustadz akan bacakan dari sini dan anak-anak sekalian baca dari rumah. Kita akan mulai. Baik, kita mulai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Insyaallah kita akan mengerti dan belajar mengenai pengertian salat qashar dan juga ketentuan salat qashar ya nak ya. Nah, yang pertama, kita mengetahui dulu pengertian salat qashar. Jadi, salat qashar artinya meringkas. Yang diringkas yaitu salatnya, dan salat qashar yang bermakna meringkas salat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika sedang berada di dalam perjalanan. Satu langit ya. Jadi salat qashar itu artinya meringkas. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah perjalanan, kemudian dia diperbolehkan untuk meringkas salat fardunya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jelas nak ya? Baik, kita lanjut. Jadi ketika kita telah mengetahui salat qashar artinya meringkas, kemudian yang diringkas itu sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syarat orang itu melakukan perjalanan yang jauh. Artinya dia safar keluar kota. Paham ya? Nah, lalu sholat fardu yang boleh diqashar itu cuman ada 3 ya nak ya. Yang pertama zuhur, kedua asar, kemudian yang ketiga yaitu isya. Jadi yang boleh diqashar hanya salat-salat yang 4 rakaat saja. Adapun seperti maghrib yang 3 rakaat, subuh 2 rakaat, dia tidak bisa diqashar. Kalau subuh diqashar menjadi 1 rakaat lah. Nah, kan nggak bisa. Terus kemudian salat maghrib 3 rakaat. Berapa misalkan kita hendak mengqasharnya? Kada kawa. Nah, jadi yang kawa diqashar cuman apa tadi? Ada 3 Ustaz sebutkan. Ikutin bersama Ustaz ya di rumah. Yang pertama yang boleh diqashar apa? Zuhur. Kemudian asar. Yang terakhir isya. Nah, itu nak ya yang boleh diqashar, diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, terus dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan apabila kamu sedang berpergian di muka bumi, kata Allah, maka kamu boleh mengqashar salat. Nah, Allah menyebutkannya dalam Quran apa? Surah An-Nisa ayat 101. Ingat nak ya? Surah An-Nisa ayat 101. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis. Jadi
Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shadaqatu tasaddaqallahu biha alaikum faqabadu sadaqatahu." Salat qasar merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka terimalah sedekahnya itu. Jadi dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi ini kita mengetahui bahwa Allah memerintahkan kita ketika sedang bepergian atau sedang safar keluar kota yang jaraknya cukup jauh atau bahkan cukup dekat, namun dikatakan kita telah keluar kota, maka kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Nah, Ustadz, berapa jarak minimalnya? Tadi melalui apa yang telah Ustadz baca dan pelajari, jaraknya itu tergantung uruf. Ustadz, apa itu uruf? Uruf artinya adat istiadat di sebuah kota, yang mana adat itu menyebutkan apabila kita bepergian keluar kota dikatakan jaraknya sekian. Misalnya nak ya, kita ambil contoh, kita tinggal di Banjarmasin, kemudian kita ke Banjarbaru. Nah, itu sudah beda kota nak ya, karena kita tinggalnya di Banjarmasin. Jadi ketika kita ke Banjarmasin kemudian ke Banjarbaru, kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat kita. Dan sholat yang diqashar yaitu zuhur, asar, dan isya. Jelas ya, pintar ya? Seperti itu. Karena bilanya kada paham, takon nusat lah, jangan supan-supan, karena kada paham. Nah, terus ketentuan sholat qashar, kita lanjut ya. Tadi seperti yang saya sebutkan, ketentuan sholat qashar itu tergantung ufun nas atau uruf, kebiasaan di sebuah tempat atau kota. Yang seperti Ustadz jelaskan, misalkan kita menyebutkannya Banjarmasin dan Banjarbaru, ketika kita telah ke Banjarbaru, kita keluar kota, artinya kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Terus misalkan ketika kita dari Banjarmasin ke daerah Anjir, di sana ada Pal 14 namanya nak ya. Pal 14 ini adalah perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, ketika kita melewati itu, maka kita diperbolehkan untuk melakukan sholat qashar, yaitu meringkas sholat. Nah, wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ustaz memohon maaf. Adapun untuk tugasnya, Ustaz amanahkan Anda sekalian untuk mengerjakan evaluasi 1 dan 2 pada halaman yang ke-15 dan yang ke-16. Evaluasi 3-nya kada usah naklah, cukup 1 dan 2 aja. Nah, karena kita telah mempelajari pada hari ini materi tentang sholat qashar, maka berakhirlah pertemuan kita, dan kita seperti biasa mengakhirinya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.